Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia, Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menikmati firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar iman orang Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin pembenaran atau ajaran firman Tuhan tentang bagaimana manusia menjadi orang benar. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita. Pertama-tama kita buka dari Roma pasal 3 ayat 10. Dan selanjutnya nanti kita juga akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya yang berkaitan dengan topik pengajaran bagaimana manusia dapat dibenarkan sehingga menjadi orang benar. Nah, baiklah, mari Bapak Ibu Saudara kita baca firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sekali lagi, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Berbicara tentang doktrin atau ajaran pembenaran oleh iman, Bapak Ibu Saudara, tentunya tidak bisa juga lepas dari ingatan tentang peristiwa zaman reformasi gereja pada abad ke-16. Ketika itu Martin Luther yang akhirnya belakangan dijuluki sebagai salah satu bapak reformator gereja Protestan, menentang berbagai ajaran atau doktrin gereja waktu itu. Dia menentang ajaran gereja yang mengatakan bahwa dengan perbuatan-perbuatan baik, manusia berdosa dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Gereja waktu itu mengajarkan bahwa dengan membeli surat pengampunan, dosa-dosa manusia dapat diampuni dan dihapuskan oleh Tuhan. Gereja saat itu menanamkan ajaran kepada umat bahwa pembenaran itu tercakup dalam pengudusan praktis dan pembaharuan batin manusia, dan pembenaran tersebut terjadi melalui pembaptisan dan sakramen-sakramen iman lainnya. Dengan kata lain, pembenaran adalah kerjasama timbal balik antara Allah dan manusia. Orang-orang berdosa mula-mula dibenarkan melalui baptisan anak kecil tentunya. Namun karena dosa, pembenaran itu bisa hilang, tetapi dapat diperbaharui lagi melalui sakramen penebusan yang dilakukan oleh gereja. Tentu saja pengajaran atau doktrin pembenaran, konsep yang kacau seperti itu dianut bukan berdasarkan Alkitab, tetapi lebih kepada sebuah pandangan tradisi manusia dalam perilaku keagamaan semata. Nah, karena itu sekarang mari kita akan melihat kata Alkitab tentang ajaran pembenaran manusia yang sebenarnya. Ya, berawal dari pernyataan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 10, bahwa di hadapan Allah tidak ada seorang pun manusia yang benar. Yang merasa dirinya benar mungkin banyak, tetapi ini bukan soal perasaan manusia, melainkan sebuah pernyataan kebenaran Allah yang sah. Ya. Mengapa tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah? Karena Mazmur, kita lihat dari Mazmur 51 ayat 7, akhirnya dapat kita ketahui bahwa dari dalam kandungan ternyata semua manusia telah berdosa. Dan lagi dari Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 juga dapat kita ketahui bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, mencakup semua orang, bukan hanya sebagian orang yang berdosa. Ya. Kenapa semua orang? Karena tentunya kita lihat di Alkitab bahwa masalah ini bersumber dari seorang Adam, nenek moyang semua manusia. Ya, waktu itu telah berbuat dosa di Taman Eden dan dikatakan Alkitab upah dosa itu adalah maut. Maka dengan memandang kenyataan ini, manusia sadar melihat dirinya sebagai orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, mencoba ya
melakukan apa yang dipandangnya sendiri baik, untuk menghindarkan dirinya dari murka Allah yang akan datang. Nah, dengan cara apa manusia mencoba menghindarkan dirinya dari hukuman Allah yang akan datang? Dengan cara memakai konsep pikirannya yang berdosa tentunya. Ya. Contoh pertama yang bisa kita lihat dan pelajari dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang usaha manusia mengharapkan agar dirinya dianggap benar ialah dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Ya, Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Ya, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Terang sekali firman Tuhan ini berkata bahwa tidak mungkin kebaikan-kebaikan manusia bisa dipandang sebagai jalan untuk dapat menyelamatkan manusia dari hukuman murka Allah yang akan datang. Ya. Mengapa? Sebab jangankan perbuatan-perbuatan baik, kesalehan pun adalah sama seperti kain kotor di hadapan Allah. Apalagi kita merujuk pada Mazmur 49 ayat 8 dan 9, lebih tegas lagi, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangankan kesalehan, bertaruh nyawa pun manusia tidak akan memadai untuk dapat memberikan sebuah tebusan atas nyawa atau jiwa manusia yang berdosa di hadapan Allah. Sebab dikatakan terlalu mahal harga pembebasan karena kuasa dosa yang begitu kuat mengikatnya. Contoh yang kedua yang bisa kita lihat dari apa yang dikatakan firman Tuhan tentang cara manusia untuk melepaskan dirinya dari hukuman murka Allah yang akan datang, sehingga dirinya dapat dipandang benar, ya, ialah dengan mencoba mematuhi perintah-perintah Tuhan. Tetapi bagaimanapun manusia itu tetap saja gagal di hadapan Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 20 dan 21. Roma pasal 3 ayat 20 dan 21, demikian firman Tuhan. "Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa." Ayat 21, "Tetapi sekarang, ya, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi." Jadi kenapa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum-hukum Allah atau perintah-perintah Allah, yaitu hukum Taurat? Karena syarat yang dianggap berhasil melakukan perintah-perintah Tuhan itu ada tertulis di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10. Ya, demikian firman Tuhan. "Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya." Artinya, di hadapan Allah tidak ada manusia yang bisa dianggap benar jika kebenaran karena perbuatan-perbuatannya atau kepatuhan-kepatuhan atau ketaatan-ketaatan yang diraihnya terhadap perintah Tuhan atau hukum Taurat Tuhan baru masih sebatas setengah-setengah atau 2/3 atau bahkan hingga 99%. Artinya, kesuksesan berbuat baik di hadapan manusia yang dilakukan oleh orang yang masih berstatus berdosa adalah kegagalan total di hadapan Tuhan Allah. Karena jika terdapat satu kesalahan saja, maka semua kebaikan yang lainnya itu otomatis dianggap sia-sia dan seperti kain kotor di hadapan Allah. Ya, mungkin di hadapan manusia semua hal yang dianggap baik itu sangat berharga sekali. Tetapi ukuran di hadapan Tuhan, hal keadaan manusia yang tidak sempurna karena berdosa, maka tetaplah seperti kain kotor, tetap dianggap tidak layak, najis dan hina. Lalu, berapa persen ukuran pembenaran itu harus dikerjakan?
supaya manusia dapat menjadi benar di hadapan Allah. Ya harus 100%. Tidak ada tawar-menawar lagi soal itu. Karena 100% adalah ukuran hukum pembenaran yang Tuhan tentukan, maka itulah jalan satu-satunya yang dapat disebut kebenaran yang menyelamatkan. Ukuran kesempurnaan adalah ukuran keadilan Tuhan. Dan tentu saja tidak akan ada cara pengadilan dunia ini yang bisa sempurna kita temukan seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara Allah untuk membenarkan manusia saat ini? Mari kita lihat pertama-tama dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. 1 Petrus 3:18, demikian firman Tuhan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Menarik sekali apa yang dikatakan firman Tuhan ini, bahwa untuk menunjukkan keadilannya yang sempurna bagi manusia, supaya manusia itu dapat dibenarkannya, maka hal yang Tuhan lakukan ialah menghapuskan segala dosa manusia. Sekali lagi mari kita perhatikan kata segala dosa. Bukan sebagian dosa yang Yesus hapuskan. Artinya, manfaat yang paling utama dari peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib ialah terciptanya suatu fakta, dihapuskannya semua dosa kita tanpa sisa sedikit pun sekali untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, saat ini apabila Allah ingin membenarkan manusia yang berdosa, maka tidak mungkin dosa-dosanya hanya sebagian saja diampuni, tetapi harus mencakup keseluruhan, baik dosa-dosa yang telah terjadi dahulu, dosa-dosa yang sekarang, maupun yang terjadi yang akan datang. Semuanya harus lunas, dibayar terlebih dahulu. Barulah Allah bisa membenarkan manusia dengan cuma-cuma, alias gratis. Dan itulah yang Yesus lakukan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan bagi semua umat manusia. Dan itulah yang disebut sebagai anugerah atau kasih karunia Allah kepada kita semua, yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib dengan kematiannya 2000 tahun yang lalu. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Roma pasal 3 ayat 24. Dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, sedikit kita kembali tadi dikatakan dalam firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 18 ini, bahwa Yesus Kristus yang benar, ya, satu-satunya yang benar untuk kita orang-orang yang tidak benar, supaya Yesus membawa kita kepada Allah Bapa. Sebelum Tuhan Yesus mati disalibkan di Bukit Kalvari, adalah tidak mungkin kita dapat dibenarkan. Dan kita tidak dapat dibawa kepada Allah. Karena tidak mungkin orang berdosa bisa dibawa berjumpa dengan Allah di surga yang Maha Kudus. Hanya orang-orang yang benar yang bisa dibawa bertemu dengan Allah di surga. Karena itulah sarana pembenaran yang Allah sediakan saat ini bagi kita semua manusia yang dianggap berdosa ialah satu-satunya pembenaran yang didasarkan pada korban tubuh dan darah Yesus Kristus. Bukan lagi berdasarkan pada korban hewan, domba, atau lembu dan lain sebagainya. Seperti yang Allah lakukan waktu itu pada masa perjanjian lama kepada Abraham, Musa, atau Daud dan sebagainya. Maka sekarang begitu sangat berbedanya keadaan kita di bawah janji, jaminan kepastian keselamatan kita masuk surga. Dengan kita melihat lagi firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Demikian dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang oleh kuasa darah Kristus,
Allah membenarkan manusia berdosa dengan membebaskan dari hukuman kekal dan pasti diselamatkan ke surga. Bukan mudah-mudahan. Hukuman yang tadinya disediakan karena upah dosa adalah maut, sekarang karena Allah menyatakan tuntutan keadilannya sudah terpenuhi oleh korban penebusan darah Kristus, maka setiap orang yang percaya langsung menjadi orang benar di hadapan Allah, sekali untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Maka tidak heran lagi Paulus bersaksi dengan tegas kepada jemaat kudus. Demikian dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Firman Tuhan katakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita tahu bahwa Paulus sebelumnya adalah bernama Saulus. Dia seorang Farisi yang sangat saleh perbuatannya menurut ukuran hukum Taurat. Dikatakan begitu. Tetapi toh dirinya sadar bahwa dia bukanlah orang benar karena ketaatan-ketaatannya tersebut. Terbukti dirinya selalu merasa orang berdosa, ya, selalu ingin membinasakan pengikut Kristus sebelum tiba pada saat pertobatannya mengenal Yesus yang telah dimuliakan di sorga. Hal tersebut sangat jelas sekali Paulus saksikan dalam suratnya kepada jemaat kudus di Filipi, ya. Demikian firman Tuhan, ya, dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-4b sampai ayatnya ke-9, demikian dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi, apa hasil dari pembenaran oleh iman tanpa perbuatan-perbuatan ini, Bapak Ibu Saudara? Inilah hasilnya sebagai kesimpulan dari pembelajaran topik pembenaran yang sudah kita bahas baru saja, yaitu yang pertama, bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui iman. Sekali lagi, hanya melalui iman. Bukan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya yang tertulis lebih lengkap di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dan Titus 3 ayat 5 dan masih banyak lagi tentunya ayat-ayat yang lainnya. Yang kedua, kita yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sesuai janji firman Tuhan, benar-benar telah pasti diselamatkan ke surga sekali untuk selama-lamanya. Bisa kita baca lebih lagi dalam Roma pasal 5 ayat 9 dan 10 dan seterusnya, ya. Yang ketiga, sesuai dengan ayat firman Tuhan dalam Titus pasal 3 ayat 7 dikatakan bahwa kita yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Allah berhak untuk menerima hidup yang kekal, ya. Kemudian yang keempat adalah bahwa Roma 5 ayat 1 berkata, kita yang telah dibenarkan oleh iman, oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Lalu bagaimana dengan perkataan firman dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Dan dalam ayat 24-nya dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman.
Nantikanlah penjelasan dan jawabannya dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan selanjutnya dengan topik iman dan perbuatan, yang bagi sebagian besar orang hal ini sama dengan misteri ibarat telur dan ayam, yang mana duluan. Demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai kita bertemu lagi di sesi pembahasan doktrin dasar iman Kristen yang berikutnya bersama saya, Pendeta Charles Simamora. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.